gimana? UTS kemarin bisa nggak ngerjainnya? Aku sih bisa. Ih kok bisa sih, padahal itu susah banget loh. Bagian mana yang susah? Di bagian permasalahan mengukur biaya hidup itu susah banget gak sih? Itu mah gampang. Jadi gini, masalah dalam mengukur biaya hidup ada 3. Yang pertama, biaya substitusi. Yang kedua, masalah barang baru yang muncul. Sama yang ketiga itu perubahan kualitas barang yang susah diukur. Biaya substitusi itu yang gimana sih? Jadi gini, misalnya harga barang pokok itu naik kayak transportasi atau makanan. Nah, itu kan pasti orang-orang tuh cenderung memilih pengganti yang lain atau alternatif lain yang lebih murah. Jadi dalam hitungan tuh inflasi itu lebih tinggi. Tapi yang dirasakan orang tuh nggak gitu. Soalnya mereka tuh udah berganti ke barang yang lebih murah. Gitu. Oh jadi kita itu dihitungnya pakai barang yang lama ya? Padahal kenyataannya itu orang lebih milih pakai barang yang baru atau yang lebih murah gitu kan? Iya betul. Terus juga ada masalah barang baru yang muncul. Itu kayak smartphone atau produk elektronik gitu kan. Nah, otomatis kan barang baru itu punya manfaat yang lebih banyak kan. Jadi harganya itu lebih tinggi. Nah, tapi itu tuh nggak selalu tercermin dengan jelas dalam perhitungan biaya hidup. Jadi barang baru itu bisa buat perhitungan biaya hidup jadi nggak akurat gitu ya? Betul, dan yang terakhir itu ada masalah perubahan kualitas barang. Misalnya, sekarang kita beli barang yang perubahan kualitasnya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, pastinya kan harganya lebih mahal kan. Tapi itu seringkali nggak muncul gitu loh, atau nggak akurat di dalam perhitungan biaya hidup. Oh paham. Berarti mengukur biaya hidup itu ternyata kalau kita pelajari itu gampang juga ya? Nggak sesusah bayangan tuh gitu? Iya, makanya kita harus belajar sebelum ujian. Aku sering dengar tentang indeks harga konsumen atau IHK. Jadi sebenarnya itu apa sih? Kenapa banyak banget orang yang ngomongin soal IHK? IHK itu digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan harga barang atau jasa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi intinya IHK itu digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Oh, jadi IHK itu berhubungan sama inflasi. Jadi kalau harga barang naik, inflasi juga meningkat. Betul, misalnya harga barang-barang naik, maka IHK akan mencatat kenaikan harga tersebut. Kalau misalnya IHK naik, berarti terjadi inflasi. Jadi IHK itu dihitung dari pembelian barang dan jasa apa saja oleh orang lain gitu ya? Iya benar, IHK itu mencakup berbagai kategori barang dan jasa yang bisa dikonsumsi seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Semua itu digabung untuk mendapatkan angka IHK yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, cara menghitung IHK berdasarkan BPS yang pertama, menentukan keranjangnya. Yang kedua, menentukan harganya. Yang ketiga, menentukan biaya keranjang. Yang keempat, menentukan tahun dasar dan menghitung indeksnya. Dan yang kelima, menghitung inflasi. Jadi kalau IHK naik, barang-barang sehari-hari kita itu bisa jadi mahal ya? Seperti makanan dan transportasi. Tepat. Dan menariknya, IHK itu bisa digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur kebijakan ekonomi, seperti pengaturan suku bunga. Nah, ketika inflasi terjadi sangat tinggi, pemerintah biasanya mengendalikan suku bunga untuk mengatur inflasi. IHK itu ternyata penting banget ya buat ekonomi negara. Bisa mempengaruhi keputusan-keputusan juga. Iya, karena IHK dapat memberikan gambaran kepada kita seberapa besar daya beli masyarakat. Nah, ketika IHK naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Dan itu akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah, paham sekarang. Jadi IHK itu bukan hanya penting buat pemerintah, tetapi juga buat kita sebagai konsumen karena berpengaruh pada barang-barang sehari-hari. Betul, makanya penting bagi kita untuk terus memperhatikan perkembangan IHK supaya kita dapat memahami perkembangan ekonomi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Makasih enggak, sekarang aku lebih paham tentang IHK dan bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi dan biaya hidup. Sama-sama Syifa, senang bisa membantu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kamu bisa aja tanyakan ke aku lagi.